Selamat pagi dan selamat kepada kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cecilia Simatupang. Dengan ini di 1D12090, saya dari Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Millennium Development Goals atau MDGs dari mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan. Yang saya hormati Bapak Alfa Deliansa SIP MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang munculnya Millennium Development Goals. Latar belakang munculnya Millennium Development Goals ini adalah upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang spesifik dan terukur yang disebut dalam KTT Millennium yang berisi tujuan-tujuan tertentu seperti contohnya pembangunan global yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing negara. Nah, MDGs ini mencakup berbagai aspek pembangunan termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian daripada Millennium Development Goals atau MDGs. Nah, Millennium Development Goals atau MDGs ini merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati oleh 189 negara-negara PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam KTT Millennium PBB pada September tahun 2000 dan berlaku hingga 2015. Legislasi dari sebagai keputusan PBB tentang Deklarasi Millennium PBB atau Unit National Millennium Declaration, di situ menghimpun komitmen para pemimpin dunia untuk tujuan menangani isu-isu seperti menangani isu kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Selanjutnya yaitu sejarah daripada Millennium Development Goals tersebut. Nah, Millennium Development Goals atau MDGs ini dimulai pada tahun 2000. Pada saat itu para pemimpin dunia menyepakati tentang 8 tujuan pembangunan global yang spesifik dan terukur. MDGs berakhir pada tahun 2015 dan para pemimpin dunia merasa agenda MDGs perlu dilanjutkan sebagai hasil muncul sebuah dokumen usulan bernama Sustainable Development Goals. Nah, yang diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 MDGs tersebut. Nah, karena tidak berjalan dengan baik MDGs tersebut, maka diterbitkan yang baru yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals yang memiliki sasaran perubahan yang terjadi pada sasaran perubahan yang lebih universal dan dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tentang masa depan dunia. MDGs terdiri 8 tujuan pembangunan yang diuraikan menjadi 18 target dan 48 indikator, dan setiap negara telah komitmen untuk melaksanakan menjadi bagian program pembangunan nasional daripada Millennium Development Goals tersebut atau MDGs. Selanjutnya yaitu konsep daripada Millennium Development Goals atau MDGs di sini. Konsep Millennium Development Goals ini adalah sebuah konsep pembangunan global yang dideklarasikan pada konferensi tingkat tinggi Millennium pada tahun 2000. Nah, MDGs terdiri 8 goals, 18 target, dan 67 indikator yang mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Konsep Millennium Development Goals ini merupakan tanggung jawab dari semua negara, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, hingga meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pada tahun 2015. Nah, MDGs berakhir dan dikembangkan kembali sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs. Indikator daripada MDGs tersebut
Tujuan dan konsep dari Millennium Development Goals atau MDGs adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, mendukung kesetaraan gender, mengurangi kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, menanggulangi HIV atau AIDS dan penyakit menular lainnya, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mengintegrasikan semua prinsip-prinsip pembangunan yang bersifat terus-menerus. Dan setiap kebijakan dan program pembangunan yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, sedangkan Sustainable Development Goals atau SDGs memiliki sasaran yang lebih bersifat universal. Ada 8 indikator daripada Millennium Development Goals. Yang pertama yaitu menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, mencapai pendidikan dasar secara universal. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang keempat, mengurangi tingkat kematian anak. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Yang keenam, ada memerangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Nah, untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, yang ketujuh dan yang ke-8 mengembangkan kemitraan global dan untuk pembangunan. Tujuan target indikator MDGs Indonesia pada tahun 1990 sampai 2015, yang pertama itu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Target pertamanya itu menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah 1 US dollar per hari menjadi setengahnya. Target kedua yaitu menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya. Tujuan kedua mencapai pendidikan dasar untuk semua target. Yang ketiga, menjamin semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dasar secara universal. Yang keempat, menjamin semua anak mendapatkan pendidikan sampai dengan tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Tujuan ketiga di sini yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Target kelimanya itu menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan di semua jenjang pendidikan. Target keenamnya itu perempuan mendapat jaminan hak asasi manusia. Tujuan keempat yaitu menurunkan angka kematian anak. Target ketujuh tersebut menurunkan kematian balita sebesar 2/3 dari yang sebelum-sebelumnya terjadi. Tujuan kelima yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Menurunkan kematian ibu sebesar 3/4-nya dari yang kejadian sebelumnya. Nah, pada tujuan ke-6 tersebut mengurangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Target ke-9 ini mengendalikan penyebaran HIV atau AIDS dan mulai menurunkan jumlah kasus baru. Nah, target ke-10 yaitu mengendalikan penyakit malaria dan memulai menurunkan jumlah kasus malaria dan penyakit menular lainnya. Selanjutnya itu tujuan ke-7 yaitu menjamin kelestarian lingkungan hidup. Target ke-11 tersebut memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dari program nasional serta mengendalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Nah, target ke-12 itu menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang bersih dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya. Target ke-13 yaitu mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh. Nah, tujuan ke-8 yaitu mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Terdapat 4 target terutama tentang legislasi dan kerjasama internasional. Nah, MDGs di Indonesia tersebut sebagai bentuk orientasi pembangunan MDGs sesungguhnya telah dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia sejak lama, bahkan mulai pada tahun 50-an. Pada tahun 1956 sampai 1960, garis-garis besar rencana pembangunan 5 tahun. Nah, pada tahun 1961 sampai 1969, pokok-pokok pembangunan nasional semesta berencana. Pada tahun 1970 sampai 1998, rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita pada tahun 1998 sampai 2004 yaitu masa transisi. Dan pada tahun 2004 rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM. Nah, selama 40 tahun terakhir Indonesia berkonsisten dengan tujuan MDGs nomor 1 sampai dengan 8. Untuk mencapai MDGs tersebut telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan. Sasaran pembangunan pada tahun 2010 sampai 2014, RPJM nomor 2, sasaran status kesehatan dan gizi masyarakat, sasaran jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, fokus prioritas pembangunan kesehatan dan kependidikan. Kesimpulan dari Millennium Development Goals tersebut adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melaksanakan 8 tujuan pembangunan, yaitu tadi menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu atau memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, membangun kemitraan global dalam pembangunan NDGs. Merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional dan harus dicapai sebelum tahun 2015. Laporan ini diharapkan untuk menyumbang pemikiran dan data bagi daerah agar masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan pelayanan dasarnya bisa terpenuhi. Sekian dari presentasi saya, yaitu tentang Millennium Development Goals. Saya ucapkan terima kasih.